ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatap Bapa. Semua karena anugerah yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. 311 doa 311. Di dalam kamar yang sepi, di sana aku berlutut, mohon ampun padanya semua kesalahanku, dan bersyukur atas berkat-Mu. Kedamaian dalam hidup. Doa tentramkan jiwaku. Doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam nama-Nya. Dalam Yesus aku berdoa. Bila ku dalam kesusahan, bila ku dalam kesusahan, hanya duka di hati, hanya satu Engkaulah, pada Yesus Tuhan. Padamu aku bersujud, mohon bimbingan dalam hidup. Doa membuka mataku. Doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam nama-Nya. Dalam Yesus aku berdoa. Doa tentramkan, doa tentramkan jiwaku. Doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam nama-Nya. Dalam Yesus aku berdoa. Doa membuka mataku. Doa buka mataku. Kita berdiri bersama-sama. Terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam nama-Nya. Dalam Yesus aku berdoa. Hanya doa yang benar, hanya doa yang benar,
mohon dalam namanya. Dalam Yesus aku berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kembali Engkau memberi kesempatan yang indah kepada kami untuk bisa bertelut di bawah kaki-Mu pada malam ini. Sebab Engkau tahu keadaan kami. Kami tidak mampu apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Di tengah dunia yang gelap ini Tuhan. Di tengah, oh Tuhan, dunia yang sudah hancur ini secara jasmani rohani. Oh di dekat kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Kami harus berjaga-jaga di bawah kaki-Mu selalu Tuhan. Terima kasih, beri kekuatan ekstra kepada kami semua. Bukakan firman-Mu bagi kami yang mendorong kami bisa menyembah kepada-Mu Tuhan. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mohon pertolongan-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berikan roh penyembahan, kelembutan hati kepada kami. Untuk merasakan jamahan tangan-Mu atas hidup kami. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat malam. Sebelum kita berdoa menyembah Tuhan, kita lanjutkan tadi pemberitaan firman Tuhan tentang berjaga-jaga, ketekunan untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sudah 3 yang kita pelajari, ada 4 macam tadi, 4 macam waktu berjaga-jaga. Ayat 35, Markus 13:35. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Ya. Menjelang malam. Tadi sudah. Atau tengah malam sudah. Atau larut malam. Ya. Atau pagi-pagi buta. Yang terakhir waktu pagi-pagi buta. Atau fajar menyingsing. Pagi-pagi buta atau fajar menyingsing. Ya. Pagi-pagi buta atau fajar menyingsing. Dalam Yohanes 21. Injil Yohanes pasal 21. Ayat 1 mulai. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, Aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Ya. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya. Ketika hari mulai siang, ini fajar menyingsing, hari mulai siang. Mungkin di terjemahan lama atau terjemahan aslinya ini mulai siang, itu fajar menyingsing. Terbit fajar, ya terjemahan lama, terbit fajar. Terus Yesus berdiri di pantai, ya. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya, terima kasih. Jadi ini hari mulai siang atau terbit fajar, fajar menyingsing. Kita berjaga-jaga dalam pelayanan. Saja berjaga-jaga dalam pelayanan. Ya, ada 2 hal yang harus dijaga dalam pelayanan ini. Yang pertama ketaatan. Tuhan memerintahkan Petrus untuk menangkap manusia, sudah menjala manusia. Tadinya memang penjala ikan, tapi Tuhan sudah ubahkan menjadi penjala manusia. Tapi kembali Petrus menjala ikan karena Yesus sudah mati. Ya, mungkin kalau dulu dia berpendapat, wah kalau ada Yesus batu jadi roti bisa semua. Ya, 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, wah gampang cari makan semua ditanggung. Sekarang Yesus mati, bagaimana mau makan apa? Kalau nangkap manusia, masa makan manusia? Ya nangkap ikan lagi. Nah ini satu. Jadi jaga ketaatan. Saja 2 hal yang harus dijaga dalam pelayanan. Yang pertama ketaatan. Jadi kita melayani Tuhan harus sesuai firman Allah, sesuai firman pengajaran benar. Apapun resikonya, tidak makan mungkin. Wah, kalau nangkap manusia masa dimakan. Kalau nangkap ikan dimakan, dijual. Nah ini logika bisa berkata
Apapun resikonya harus sesuai dengan firman pengajaran yang benar. Melayani Tuhan harus sesuai dengan firman Allah, firman pengajaran yang benar. Apapun resiko yang kita hadapi, apapun resiko yang kita. Yang kedua, kesetiaan. Kesetiaan. Saja, kesetiaan. Nah ini Petrus sudah tinggalkan pelayanan. Menjala manusia dia tinggalkan untuk menjala ikan. Tidak taat, tidak setia juga. Saja, jadi kesetiaan. Kita harus setia dan berkobar-kobar melayani Tuhan sampai garis akhir. Setia dan berkobar-kobar melayani Tuhan sampai garis akhir, apapun halangannya. Apapun halangannya. Ya, banyak halangan ini. Saja, ini tapi harus setia. Setia dan berkobar-kobar melayani Tuhan sampai garis akhir, sampai meninggal atau sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ini satu, taat dan setia. Saja, taat dan setia. Ini dua hal yang harus dijaga dalam pelayanan menjelang fajar menyingsing kedatangan Yesus kedua kali. Nah, banyak orang melayani tapi enyahlah engkau. Aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan, tapi tidak sesuai firman. Enyahlah. Banyak orang yang tinggalkan pelayanan, tidak setia. Aku tahu-tahu berhenti, sudah tidak melayani lagi. Nah ini banyak. Akhir zaman ini. Ayo jaga taat dan setia. Akibat tidak taat dan tidak setia bukan tak berakibat, ada akibatnya. Makanya perlu dijaga. Akibat tidak taat, tidak setia, pertama tidak menangkap apa-apa, gagal total. Semalam-malaman tidak menangkap apa-apa. Tidak menangkap apa-apa, sama dengan gagal total. Kalau tidak taat, tidak setia lagi, sudah diambang kegagalan. Ya, tidak menangkap apa-apa, gagal total. Dan di ayat 7, Petrus telanjang, tidak memakai pakaian. Waktu sudah ditolong Tuhan, baru kenal Tuhan, dia pakai pakaian. Tadinya sudah tidak pakai pakaian. Ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ya. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, ya. Sebab ia tidak berpakaian. Tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Ya. Jadi gagal, tidak menangkap apa-apa, gagal total dan tidak memakai pakaian. Telanjang. Artinya hidup dalam dosa. Telanjang itu hidup dalam dosa. Sehingga bersuasana kutukan. Duri-duri. Suasana kutukan dan sampai kebinasaan. Suasana kutukan sampai kebinasaan. Nah ini. Ayo kita jaga pelayanan. Yaitu tentang ketaatan. Taat pada firman pengajaran benar. Apapun resikonya. Harus taat. Jadi kita melayani. Kalau tidak boleh, ya tidak boleh. Kalau boleh, boleh. Harus taat. Dan setia. Jangan tinggalkan. Taat. Kalau tidak taat, tidak setia. Sudah. Mau diapakan. Nanti tidak bisa menangkap apa-apa. Tidak menangkap apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Gagal total. Satu waktu akan merasakan. Gagal total. Dan yang kedua. Telanjang. Hidup dalam dosa. Sama dengan bersuasana kutukan. Duri-duri. Letih lesu, beban berat. Kepedihan dan lain. Duri-duri. Sampai kebinasaan. Sampai kebinasaan selamat. Tapi Tuhan. Aku dalam Yohanes 21 ayat 5 dan 6. Ya Tuhan tidak rela. Tidak mengendaki pelayanannya. Pelayan-pelayan Tuhan itu terkutuk dan binasa. Tuhan tidak rela. Ya, kita baca Yohanes 21 ayat 5 dan 6. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, "Tidak ada." Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalan di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ya. Jadi Tuhan tidak rela. Ya, jika pelayan Tuhan harus telanjang, terkutuk, binasa, tidak rela. Sekali lagi, Tuhan tidak rela kalau pelayan-pelayan Tuhan itu telanjang, terkutuk, dan binasa. Tidak rela. Oleh sebab itu, Tuhan datang dengan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah ini untuk menolong. Menolong orang yang gagal. Orang yang letih lesu, beban berat. Duri-duri, terkutuk, banyak air mata. Tidak ada jalan lain.
Tuhan datang, oleh sebab itu Tuhan datang dengan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua untuk menyucikan hati pikiran kita. Nah, ini pusatnya, harus disucikan. Jadi menolong itu mulai dari penyucian hati pikiran. Kalau manusia itu hati pikirannya mau disucikan, ditolong dia oleh Tuhan. Ditolong malam ini juga. Ya. Nah, ayat yang ke-5, pertanyaannya, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Nah, ini penyucian hati, perasaan. Sudah dalam gagal, tidak nangkap ikan, ditanya, adakah lauk pauk? Nah, itu penyucian perasaan hati. Penyucian hati, perasaan. Ya. Padahal tidak punya apa-apa, sudah ditanya, ada lauk pauk? Nah, itu saja. Ini penyucian hati, perasaan. Penyucian hati atau perasaan saja. Semoga kita bisa mengerti saja. Jika firman Tuhan menunjuk keadaan kita, memang tidak ada lauk pauk, gagal. Jika firman menunjuk keadaan kita, menunjuk dosa kita saja, jangan marah. Nah, itu perasaan. Seringkali kita tersinggung, marah, jangan. Tetapi kita mengaku tidak ada Tuhan. Jawabnya tidak ada Tuhan. Mengaku sejujur-jujurnya. Mengaku dosa, mengaku kegagalan, kita diampuni oleh Tuhan. Kita diampuni oleh Tuhan dan bisa ditolong oleh Tuhan. Nah itu. Jadi Tuhan datang dengan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata. Ada lauk pauk, penyucian hati, perasaan. Nah, perasaan. Sudah gagal, ditanya lagi. Nah, ditunjuk keadaannya, dosanya. Jangan marah, jangan tersinggung. Tapi kita mengaku sejujur-jujurnya. Mengaku sejujur-jujurnya dosa kita, kegagalan kita, ngaku sejujur. Maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita dan bisa menolong kita. Kemudian di ayat 6, penyucian pikiran. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Ini penyucian pikiran. Sebab hari sudah mulai siang, fajar menyingsing. Tadi malam, semalam-malaman nangkap ikan tidak bisa, waktunya sudah tepat, tempatnya tepat, jauh, ya, jauh ke laut yang dalam. Sekarang di pinggir pantai, ya, terus harinya sudah siang, sudah fajar menyingsing. Nah, tidak tepat lagi, tempatnya tidak tepat. Tapi Tuhan bilang tebarkan jalamu. Penyucian pikiran, logika. Seringkali kita menggunakan logika, saja. Mustahil. Seringkali kita pikiran mustahil. Nah, itulah. Itu harus dibuang. Juga pikiran harus disucikan untuk percaya kepada Tuhan. Amin. Untuk percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Nah, kalau hati dan pikiran disucikan, maka hati pikiran kita, pikiran perasaan kita adalah pikiran perasaan Yesus, taat dengar-dengaran. Ya. Kalau hati itu perasaan. Kalau pikiran perasaan, pikiran dan hati, pikiran perasaan disucikan dari dosa-dosa, ya, dari pikiran sendiri, pikiran daging dan lain-lain. Maka pikiran perasaan kita menjadi sama seperti Yesus, yaitu taat dengar-dengaran. Nah, mereka melakukan tebarkan jala, taat dengar-dengaran. Sampai daging tidak bersuara lagi. Taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Nah ini sama dengan menebarkan jala mereka. Sama dengan mengulurkan tangan kepada Tuhan. Taat dengar-dengaran sampai daging tak bersuara lagi. Mereka menebarkan jala, kita saja mengulurkan tangan kepada Tuhan. Dan hasilnya menangkap, dan mereka menangkap 153 ekor ikan, ya. Ayat 11. Nah, ini satu. Kalau hati pikiran disucikan dari dosa-dosa, dari pikiran daging, saja perasaan daging semua, maka pikiran perasaan kita menjadi pikiran perasaan Yesus, yaitu taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Menebarkan jala, mengulurkan tangan kepada Tuhan. Maka Tuhan mengulurkan tangan kepada kita. Saja menangkap 153 ekor. Mari ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu, ya, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Ya,
Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. 153 ekor. 1 tambah 5 tambah 3, 9. Itu kasih karunia. 153, kalau dijumlahkan 1 tambah 5, 6, tambah 3, 9. Kasih karunia. Kita berada dalam tangan kasih karunia anugerah Tuhan. Ya, malam ini intinya di situ. Jaga pelayanan kita, taat setia, itu berada di dalam tangan kasih karunia Tuhan, tangan anugerah Tuhan. Saja malam ini. Itulah hidup kita. Itulah hidup kita. Tidak usah pikir yang lain. Yang penting jaga pelayanan, taat setia, sudah. Taat dengan setia, sudah kita berada di dalam tangan kasih karunia Tuhan. Amin. Itu saja. Tangan anugerah Tuhan. Yang tidak bisa kita lakukan, tolong. Hasilnya, terakhir. Hasilnya. Ibrani 4:16. Ibrani 4 ayat 16. Mari. Kejadian 6 ayat 7 sampai 8. Mari. Kejadian 6, 7 sampai 8. Kasih karunia. Kejadian 6. Berfirmanlah Tuhan, ya. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Terus? Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini gambaran kehebatan kasih karunia. Luar biasa. Dari pembacaan ini kita bisa menyimpulkan betapa dahsyatnya kasih karunia. Satu dunia yang pandai, kaya, hebat, mati semua. Cuma yang dalam kasih karunia, dalam anugerah Tuhan terpelihara. Amin, saudaraku. Betapa dahsyat. Kita sering meremehkan. Kami hamba Tuhan sering meremehkan. Ingin mencapai ini, itu. Lupa kasih karunia Tuhan. Lupa anugerah Tuhan. Lupa. Saudara, itu. Ayo kembali pada anugerah Tuhan. Saya hidup dari anugerah. Hasilnya yang pertama, tangan kasih karunia atau anugerah Tuhan sanggup memelihara kita. Sanggup memelihara kita di tengah kemustahilan. Sudah mustahil. Semua mati di air bah. Kaya, hebat, mati. Tapi Nuh mendapat kasih karunia itu. Tangan kasih karunia mampu memelihara kita di tengah kemustahilan. Mampu melindungi kita di tengah kemustahilan juga. Melindungi, memelihara, melindungi kita. Hidup Nuh. Bisa beranak cucu. Ada anaknya, ada cucunya terus. Keturunan. Ada masa depan yang indah. Pada waktunya. Ada masa depan. Ini. Memelihara kita. Tuhan mampu memelihara kita. Tuhan mampu menolong. Melindungi kita. Dan memberikan masa depan yang indah. Kepada kita pada waktunya. Tepat pada waktu. Memang waktu Nuh taat dan setia diolok-olok dan lain-lain. Tapi nanti tepat pada waktunya. Itu tekanan kita di situ. Tepat pada waktunya baru diakui. Sekarang tidak apa-apa, tidak usah marah. Kalau kita sudah taat, setia, tapi kok masih begini ya, keadaan masih begini. Teruskan. Tapi mungkin orang mencela gitu, itu taat setia apa gunanya? Biar aja. Tapi satu titik tertentu. Semua akan mengakui. Amin, saudaraku. Semua akan mengaku. Tepat pada waktunya. Tangan itu memelihara. Tangan itu melindungi. Tangan itu mampu memberi masa depan yang indah pada waktunya. Semoga kita. Yang kedua, Ibrani 4:16. Pertolongan Tuhan. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kasih karunia atau anugerah Tuhan mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tangan kasih karunia anugerah Tuhan mampu menolong kita tepat pada waktunya. Menyelesaikan semua masalah kita tepat pada waktunya. Tepat pada waktu. Yang penting jaga pelayanan, taat setia kepada Tuhan. Sudah itu tugas kita. Malam ini minta sama Tuhan supaya saya sungguh-sungguh taat Tuhan. Apapun resikonya taat, setia. Apapun halangannya setia. Ayo sungguh-sungguh. Mau disucikan hati pikiran sampai taat sungguh-sungguh. Sudah terserah Tuhan. Sudah. Tangan kasih. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu. Saya pernah bersaksi. Satu waktu saya goyah juga. Saya melihat
Saya bilang, waduh, begini, aduh, utangnya begini, ini begini, sulit sekali hidup. Padahal dia taat ya. Sampai saya sudah berpuasa, berdoa. Kapan ini Tuhan? Sampai goyah. Saya goyah juga sebagai gembala. Loh kok enggak tertolong-tolong? Tuhan bagaimana? Tahu-tahu sudah enggak tahu saya. Dia bersaksi. Sudah, selesai. Aduh, puji Tuhan. Sudah selesai semua. Tepat pada waktunya. Jangan putus asa, jangan kecewa. Tepat pada waktunya Tuhan. Ya. Terakhir, Wahyu 22:20. Malam ini ayo kembali pada pelayanan, taat, setia, kembali pada tangan anugerah Tuhan, kasih karunia. Di situ hidup kita semuanya. Wahyu 22:20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Ya. Amin. Datanglah 21. Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Iya. Dari permulaan Alkitab, Kejadian, kasih karunia. Akhir, kasih karunia. Pertengahan, kasih karunia. Kembali ke anugerah Tuhan. Ini tangan kasih karunia anugerah Tuhan. Saya mempersiapkan kita untuk menjadi mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Siap. Artinya menyucikan, mengubahkan kita. Ayo, sudah jatuh dalam dosa apa? Sanggup menyucikan, mengubahkan kita. Sedikit demi sedikit sampai sempurna seperti dia. Sampai siap menyambut kedatangan. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Aku datang segera. Amin. Datanglah. Pasti. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita, jangan lepas. Taat, setia. Masih ada. Biarpun kita sudah jatuh dalam dosa ini, masih ada pengangkatan. Masih ada penyucian keubahan. Asal kita tidak mau tinggal di dalamnya. Saya mau lepas Tuhan. Ubahkan. Saya mau lepas. Dosa A. Ubahkan. Lepas. B. Lepas. Sampai satu waktu sempurna. Betul-betul. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, ayo jaga pelayanan menjelang kedatangan Tuhan. Tadi jaga penggembalaan, jaga pelayanan, tahwisan, taat, setia, serahkan pada tangan Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan tolong kita semua. Tuhan memberkati kita. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Besar anugerahmu nomor 4, mari. Tangan anugerah Tuhan. Yang tidak bisa kita lakukan lagi, yang mustahil bagi kita, Tuhan akan tolong. Kemustahilan tertinggi, masa kita jadi sama dengan Tuhan? Tidak mungkin. Tapi bisa mungkin di dalam tangan anugerah Tuhan. Mari. Besar anugerahmu nomor 4. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, mungkin kekurangan, segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku, bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Yang sudah gagal, yang sudah telanjang, kembali pada tangan anugerah Tuhan. Yang berhasil jangan sombong, tetap dalam tangan anugerah Tuhan. Sekali lagi, dengan U, jangan putus asa, sekali lagi jangan kecewa. Masih ada anugerah Tuhan. Jangan bangga di luar anugerah Tuhan seperti zaman Nuh, habis semua. Tidak bisa apa lagi.
Kita sembah Dia. Musik beberapa kali. Kita sembah Dia. Haleluya. Berjuang untuk kembali hanya mengandalkan tangan anugerah. Semua hanya usaha kita. Tapi yang menentukan tangan bermanfaat, tangan anugerah. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Tidak mampu kami, tidak bisa apa-apa kami Tuhan. Dialah Engkau, dialah Engkau, dialah Engkau, dialah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. 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 Kami sama-sama bersehati malam ini. Apapun keadaan kami, gagal, telanjang, berhasil, indah semua. Kami mau kembali pada tangan anugerah kasih karunia-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa. Kami sangat terbatas Tuhan, tidak bisa apa-apa Tuhan. Hanya tangan anugerah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa,
Kami menyembah. Kami hanya berseru kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semua kepada-Mu. Ya Allah, ya Allah, kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Ya Allah, kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Ya Allah, ya Allah, kami tak berdaya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Apa yang tidak bisa kami lakukan, tidak bisa kami pikirkan lagi Tuhan. Kami serahkan dalam tangan anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Ya Lawasa. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, ilaga, 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 kami bahagia malam ini kembali dalam tangan anugerah-Mu. Ibayaga, ilayaga, kami menyembah, kami menyembah, ilayaga, ilayaga, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 ulurkanlah tangan anugerah-Mu Tuhan. Peluk kami semua Tuhan. Seperti Engkau lakukan pada Nusa keluarga Tuhan. Lakukan pada keluarga kami Tuhan. Peluk kami sampai kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Haleluya, 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 ilasa, haleluya, 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 haleluya. Kami berada di akhir zaman yang sulit, yang gelap, yang najis Tuhan tidak mampu. Ilaga, ilaga. Haleluya, 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 haleluya. Ilasa, 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 haleluya, 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 ilaga, ilaga.
Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Ulurkan tangan anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Semua kami serahkan dalam tangan anugerah-Mu. Pribadi kami, keluarga kami, seluruh jemaat, semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar sambil bangkit berdiri. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah dengan biar semakin hari semakin hari semakin bertambah anugerah, semakin mengandalkan anugerah. Yang dari kita semakin kecil, semakin kita akui tidak bisa apa-apa. Menghadapi dunia seperti zaman Nuh, tidak ada arti apa-apa. Ada anugerah dengan jika Tuhan izinkan menghadapi yang mustahil dan lain-lain, supaya kita mengakui dari kita tidak ada apa-apa, hanya anugerah. Ada yang mau mengangkat dua tangan, serahkan semua kepada lagi, sekali lagi. Sekali lagi. Jika Tuhan izinkan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita pikirkan, supaya mengakui hanya anugerah-Mu.
hanya kasih karuniamu seperti Nuh alami sekarang. Dialah semakin hari semakin mengandalkan. Sembah dia. Haleluya. Haleluya. Dialah. Hanya anugerah, hanya Engkau, hanya anugerah, hanya Engkau. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tidak menipu kami, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Beri ketenangan, kedamaian kepada kami. Apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan, kami serahkan dalam tangan anugerah-Mu, tangan kasih karunia. Dan Engkau mampu, sangat mampu, Tuhan, untuk menolong kami semua. Turunkan tangan. Terima kasih, Tuhan. Sekali lagi biar kami pulang dengan damai sejahtera, bahagia dari Tuhan. Sebab kami hidup dalam tangan belas kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kembali kami berdoa, apapun seruan Bapak, Ibu, anak-anak semua, saudara-saudara semua, Tuhan, Engkau yang mendengar tangan kasih karunia anugerah-Mu yang menjamah mereka semua. Tuhan, yang sakit Engkau jamah juga, Tuhan. Engkau tolong kiranya, baik Niaksel Engkau jamah juga kami serahkan. Bapak Santung di ICU juga Engkau jamah, Tuhan. Bapak Rudi di ICU Engkau jamah juga, Tuhan. Ibu Rianto Engkau jamah juga. Ibu Anta, Ibu Agus Mojoko juga Engkau jamah. Ibu Yun Aritonang juga, Oma Mari. Semuanya Tuhan, yang tidak disebut nama Engkau jamah semua saat ini. Bapak Buono juga, Tuhan, ampuni kami semua. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Terima kasih. Beri sehat kuat melayani-Mu sampai Engkau datang kembali, Tuhan. Terima kasih. Pelayanan-pelayanan yang Engkau bebankan kepada kami, baik di sini, di Malang, di mana-mana semua, biar kami hidup dari tangan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu. Buka firman, buka jalan semua. Terima kasih. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Baik dari Malang, dari Pamekasan, dari Tuban, Gresik, Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya, semua jaga, lindungi sertai dengan darah-Mu. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu. Terima kasih. Beri sehat kuat semuanya. Tuhan tolong semua. Berikan kebahagiaan kepada kami. Terima kasih. Sebelum pulang, satu kali lagi, angkat dua tangan. Bukan kebiasaan, kemantapan. Tidak bisa berbuat, tidak bisa berpikir. Sudah ini saya Tuhan serahkan kepadamu. Haleluya. 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 Hanya anugerah-Mu, hanya kasih karunia-Mu. Terima kasih. Sampai kami sempurna seperti Engkau. Terima kasih. Turunkan tangan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan beserta kita. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.